Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Deden Miftahul Hidayat di channel DMH Media. Nah, di video kali ini, kakak akan membahas mengenai kampus Poltekkes ya adik-adik. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, biasanya kalau udah sayang, apapun kita perjuangkan. Nah, maka dari itu, supaya kalian lebih sayang lagi gitu terhadap Poltekkes, maka kalian harus lebih mengenal Poltekkes itu seperti apa. Nah, di video kali ini, kakak akan membahas Poltekkes dan segala seluk-beluknya. Namun sebelumnya, like, comment, and share video ini supaya banyak orang yang mendapatkan informasi dan manfaat dari pembahasan kali ini. Dan buat teman-teman yang mau persiapan masuk Poltekkes untuk tahun 2023, bisa gabung grup diskusi masuk Poltekkes tahun 2023. Klik link di deskripsi. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kakak ada informasi penting sekali buat adik-adik semua. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2023, sekarang sudah ada buku soal Si Penmaru Si Mama tahun 2023. Dimana jika kalian membeli bukunya, kalian udah berhemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku saja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangin nih, bonusnya udah gak masuk akal sekali. Yang pertama, 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2023, video materi pembelajaran dan pembahasan soal, 2 kali tryout Si Penmaru masuk Poltekkes, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes, serta kalian akan bergabung dengan grup VIP masuk Poltekkes tahun 2023. Kalian juga akan mendapatkan tote bag kekinian serta mendapatkan tambahan soal-soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Pesan dari sekarang juga, karena stoknya sangat super terbatas. Kalian bisa memesannya di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Oke, buat kalian yang berminat, ditunggu. Wow, gila bener kan? Kalau kakak tidak akan menunggu waktu lama lagi, langsung check out, langsung pesan bukunya dari sekarang juga. Karena waktu terbaik dari persiapan itu adalah dari sekarang juga. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan. Nah, di sini dikatakan bahwa Poltekkes itu adalah singkatan dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, di mana merupakan institusi pendidikan tinggi kesehatan negeri yang merupakan unit pelayanan teknis di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan atau PPSDMkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, di sini kita garis bawahi ya, bahwa Poltekkes itu adalah institusi pendidikan tinggi kesehatan negeri. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Poltekkes itu swasta, itu adalah hoak. Jadi Poltekkes itu adalah negeri dan sudah di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Ingat, Poltekkes itu bukan di bawah naungan Kementerian Pendidikan atau Kemensos atau Kementerian Agama gitu. Tetapi Poltekkes itu ada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Segala kebijakannya ada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Berbeda dengan Kementerian Pendidikan. Kemudian juga, yang perlu kalian ketahui, Poltekkes ini di Kementerian Kesehatannya, ini masuk ke unit pelayanan teknis di bawah pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, PPSDMkes. Nah, PPSDMkes ini salah satu tugasnya yaitu mengembangkan sumber daya manusia kesehatan yang unggul dan menghasilkan generasi-generasi baru calon penerus perjuangan kesehatan di Indonesia ini. Maka dari itu, kita yang ingin menjadi seorang tenaga kesehatan, kita harus benar-benar tujuannya yaitu demi mensejahterakan umat manusia, khususnya masyarakat di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, buat kalian misalnya nih, yang merasa jauh gitu, gak di Pulau Jawa, atau gak di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, gimana nih? Bingung gitu. Mau masuk Poltekkes tetapi takut jauh gitu. Kalian tenang aja, karena Poltekkes itu udah tersebar di Nusantara. Artinya Poltekkes ini hampir ada di seluruh kota di Indonesia. Nah, seperti ada di Pulau Sumatera, yaitu di Aceh, di Medan, di Riau, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Palembang. Kemudian kalau di Jawa, itu ada Poltekkes Banten, Jakarta, Bandung, Tasikmalaya,
Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Nah, kalau di Kalimantan, itu ada di Pontianak, ada di Banjarmasin, ada di Palangkaraya, dan Kalimantan Timur. Nah, selain itu juga ada di Denpasar, Mataram, Kupang, Maluku, Ternate, Jayapura, Tanjung Karang, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Mamuju, dan Sorong. Nah, kalau di Sulawesi itu ada di Gorontalo, Manado, Palu, Makassar, dan Kendari. Hayo, kalian dari daerah mana nih? Kalian lebih dekat ke Poltekkes mana nih? Silahkan, kalian bisa perjuangkan. Nah, untuk lebih jelas lagi, kalian bisa dicek di website ppsdmk.kemkes.go.id. Garis miring info SDMK, garis miring info, garis miring Poltekkes. Nah, di sana dijelaskan dari Poltekkes-Poltekkes yang ada di Indonesia itu di mana aja. Dan untuk jumlahnya, Poltekkes di Indonesia itu ada 38 Poltekkes. Jadi kalian jangan khawatir, kalian bisa memilih dari 38 Poltekkes itu yang terbaik. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, kita membahas program studi. Pasti kalian bertanya-tanya nih, Kak, program studi atau jurusan di Poltekkes itu apa sih? Apakah S1, apakah S2, apakah D3, atau D4 gitu. Nah, secara umum, di Poltekkes gitu ya, program studinya itu ada dua, yaitu D3 dan D4. Ingat, karena Poltekkes itu adalah politeknik, yang artinya ini lebih banyak advokasinya atau lebih banyak praktiknya ya adik-adik. Jadi, otomatis harus banyak vokasional, yaitu Prodi D3 dan Prodi D4. Di mana D3 ini lama kuliahnya 3 tahun, belajarnya tentu lebih banyak praktik karena sekolah vokasional. Kemudian materinya juga yang kakak rasakan itu cukup banyak juga. Namanya juga kesehatan kan wajar gitu, yang diuruskan nyawa manusia. Jadi harus benar-benar gitu antara materi dan praktek itu harus seimbang. Kemudian tugas akhirnya berupa praktek lapangan dan membuat karya tulis ilmiah atau KTI. Kemudian jika kalian lulus, gelar yang akan didapatnya yaitu AMD atau ahli media. Misalnya kalian lulus di keperawatan, berarti gelarnya yaitu AMD Kep. Kemudian lulusannya bisa langsung kerja tanpa perlu lanjut ke D4 atau S1 dan nurse. Ingat, jadi yang lulusan D3 kalian bisa langsung kerja. Tidak perlu melanjutkan lagi sekolah profesi. Nah, jadi buat kalian yang D3, karena kan baru 3 tahun kuliahnya, kalau mau ngejar jenjang lagi, yaitu kalian harus kuliah lagi 2 tahun, supaya bisa mendapatkan jenjang S1 atau D4. Nah, tapi keuntungannya buat yang D3, setelah kalian lulus D3, kalian bisa langsung kerja ya adik-adik. Oke, yang kedua yaitu Prodi D4, di mana Prodi D4 ini lama kuliahnya 4 tahun. Karena vokasi, ya belajarnya juga sama gitu. Banyak praktik dan banyak teori juga, dan itu kalian harus seimbang. Kemudian untuk tugas akhirnya, yaitu sama praktik lapangan dan menyusun KTI. Gelarnya nanti juga yaitu STR, Sarjana Terapan. Terapan di sini artinya vokasi, artinya banyak praktik, jadi bukan banyak teori gitu. Kemudian D4 ini jika kalian bertanya, kan D4 itu harus lanjut ke S1, karena tahun kemarin banyak banget gitu yang nanya seperti itu. Enggak gitu. Sebenarnya D4 itu udah setara dengan S1, jadi kalian tidak usah melanjut ke S1 gitu. Jadi kalau kalian udah lulus D4, kalian melanjutkan profesi, kalau keperawatan berarti nurse. Kemudian setelah melanjutkan profesi, kalian bisa langsung kerja atau bisa melanjutkan ke S2 gitu. Kemudian D4 itu berapa lama sih kuliahnya? Nah, buat kalian yang belum tahu, kalau D4 itu plus profesi itu kuliahnya selama 5 tahun. Jadi 4 tahunnya itu kuliah D4, kemudian 1 tahunnya itu kuliah profesi. Jadi kalian kuliahnya selama 5 tahun ya adik-adik. Nah, di sini juga ada catatan untuk lulusan D3 maupun D4, dua-duanya sama, masih banyak dibutuhkan di lapangan. Jadi jangan takut, kalian tidak bisa bekerja nantinya. Jadi kalau kesehatan itu kan sangat-sangat holistik gitu, dan sangat-sangat dibutuhkan dimanapun dan kapanpun, dan pastinya gitu, sampai dunia kiamat pun pasti masih dibutuhkan gitu. Jadi kalian jangan khawatir, jangan takut kalian tidak bisa bekerja. Oke, kita lanjut. Nah, ini pasti yang ditanya-tanya oleh kalian gitu ya. Kak, kalau jalur masuknya itu seperti apa gitu ya di Poltekkes itu? Karena kan mungkin kalau Poltekkes kan jarang sekali gitu edukasinya, dan jarang sekali gitu orang yang apa ya di sekolah gitu membicarakan Poltekkes pasti lebih banyak SNPTN, SBMPTN.
Nah, di sini kakak akan jelaskan untuk jalur masuk ke Poltekkes itu secara umum ya. Jadi, dikenal dengan nama Sipenmaru. Nah, Sipenmaru itu singkatan dari Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, di Sipenmaru ini terdiri dari beberapa seleksi, yaitu ada penelusuran minat dan prestasi atau PMDP. Nah, ini PMDP ini mirip dengan SNPTN, jadi menggunakan nilai raport, menggunakan prestasi kalian, kemudian skill kalian, kalau kalian punya skill bahasa Inggris dan punya sertifikatnya misalnya, itu bisa digunakan. Kalau kalian bisa tahfidz juga, atau kelebihan-kelebihan lain gitu, itu bisa digunakan juga. Kemudian dari akreditasi sekolah dan lain-lain. Nanti ada sesinya lagi, kakak jelaskan full mengenai PMDP ini. Dan trik-triknya lah gitu, supaya kalian lolos di jalur ini. Karena enak kan kalau lolos di PMDP, kalian tidak usah harus pergi ke kampus atau pergi kemana-mana untuk ujian gitu. Karena kan kalau udah PMDP, kalian udah diterima dan tinggal bayar aja gitu. Kemudian selanjutnya, yaitu Sipenmaru bersama atau dikenal dengan SIMAMA. Nah, SIMAMA ini mirip-mirip lah seperti SBMPTN. Jadi, ini diadakan serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Di seluruh Poltekkes di Indonesia itu diadakannya serentak bersamaan atau bersama-sama. Soalnya sama, kemudian juga sistemnya sama, dan panitia yang mengelolanya juga sama. Jadi, bersama-sama semuanya seperti SBMPTN lah gitu. Nah, SIMAMA juga nanti kakak bahas lebih lanjut di minggu-minggu selanjutnya. Dan kalian supaya lebih paham gitu bagaimana sih triknya di SIMAMA, karena banyak juga gitu yang tahun ini lolos di SIMAMA lewat kursus ini gitu. Kemudian ini ada jalur non-regulernya. Jadi ada jalur reguler, ada jalur non-reguler. Nah, kalau reguler itu yaitu PMDP dan SIMAMA. Nah, kalau non-reguler yaitu seleksi mandiri Poltekkes. Ini seperti biasa lah gitu. Seleksi mandiri di universitas lain juga sama gitu. Jadi kalian daftar ke masing-masing Poltekkesnya. Dan setelah kalian daftar di masing-masing Poltekkesnya, kalian ikut ujian gitu. Sesuai yang diperintahkan oleh Poltekkesnya ya adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Nah, Kak, persyaratan untuk masuk ke Poltekkes itu seperti apa sih, Kak? Apakah ada batasan-batasannya atau gimana gitu ya? Nah, untuk persyaratan seleksi masuk ke Poltekkes itu secara umum, yang pertama yaitu kalian tentunya harus warga negara Indonesia. Jadi warga negara asing tidak bisa masuk ke Poltekkes, kecuali misalnya ada pertukaran pelajar dan lain-lain gitu ya. Kemudian maksimal usia kalian 27 tahun. Jadi mohon maaf nih, yang usianya udah lebih dari 27 tahun, kalian tidak bisa masuk ke Poltekkes. Nah, kemudian juga harus sehat jasmani dan rohani. Terutama sehat jasmani gitu. Dan rohani juga penting gitu ya. Nah, selama kalian bisa mengikuti pembelajaran yang baik gitu, tidak ada masalah gitu yang mengganggu pembelajaran, tentunya kalian bisa masuk ke Poltekkes ini. Nah, selanjutnya lulusan SMA, MA, dan SMK atau paket C itu semuanya bisa masuk ke Poltekkes. Jadi kalian tidak usah ragu gitu ya. Jika kalian lulusan misalnya MA gitu ya, atau SMK atau paket C, kalian bisa masuk ke Poltekkes ini. Jadi Poltekkes menerima semua jenis sekolah. Nah, kemudian jurusan apa saja sih, kan di SMA, MA, sama paket C mungkin ada jurusan-jurusan gitu ya. IPA, IPS, bahasa, dan lain sebagainya. Terus jurusan apa sih kriterianya yang diterima di Poltekkes? Yaitu tentunya jurusan IPA. Jurusan IPA ini masuk ke semua jurusan yang ada di Poltekkes. Jadi, semua jurusan yang ada di Poltekkes itu menerima yang lulusan dari IPA gitu ya. Kemudian, yang dari IPS juga sama. Hampir semua jurusan menerima yang dari IPS, kecuali jurusan farmasi. Karena farmasi kan itu sangat luar biasa gitu ya. Itu hampir 100% materinya dari IPA. Jadi anak IPS belum bisa masuk ke farmasi atau tidak bisa masuk ke farmasi. Tetapi anak IPS bisa masuk ke seluruh jurusan selain farmasi di Poltekkes. Nah, kemudian selanjutnya untuk jurusan SMK, jadi SMK ini ada SMK Kesehatan, ya. Kemudian juga ada SMK yang biasa gitu ya. Nah, untuk SMK yang bisa diterima gitu ya di Poltekkes, khususnya SMK Kesehatan, tentunya keperawatan, kimia, analis, farmasi, tata boga, teknik pertanian, administrasi perkantoran, dan teknologi informasi komputer gitu ya. Karena ini ada kaitannya dengan jurusan-jurusan yang ada di kesehatan. Jadi SMK yang jurusannya keperawatan, kimia, analis, farmasi, tata boga, dan lain sebagainya, kalian bisa masuk ke Poltekkes ya. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, ini yang sering ditanya-tanya gitu ya oleh kalian gitu. Apalagi tahun kemarin masih banyak banget gitu sampai sekarang yang nanya gitu ke kakak. Kak, gimana sih dapat beasiswa? Kak, gimana sih beasiswa di Poltekkes itu seperti apa gitu. Nah,
Kakak di sini mau jelaskan bahwa beasiswa di Poltekkes itu secara umum ya, yang ini secara umum yang biasanya di semua Poltekkes itu ada, karena Poltekkes itu berbeda-beda kebijakan gitu setiap Poltekkesnya. Jadi beasiswanya pun mungkin ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit gitu. Nah, di sini secara umum beasiswa di Poltekkes itu ada dua, yaitu yang pertama beasiswa peningkatan prestasi akademik atau bisa disingkat PPA ya adik-adik. Ini diberikan kepada mahasiswa yang memiliki nilai IP atau indeks prestasi atau nilai kalian itu tertinggi dalam satu semester di satu angkatan gitu. Kalau misalnya satu angkatan ada 2 kelas atau 1 kelas, nah kalian akan mendapatkan beasiswa itu gitu ya. Kalau nilai kalian atau nilai IP kalian, indeks prestasi kalian lebih besar dari teman-teman kalian yang lain gitu. Nah, terus beasiswanya itu berupa apa? Ini beasiswanya berupa kalian akan diberikan gratis biaya SPP selama satu semester. Jadi, kalian tidak usah membayar SPP selama satu semester. Kemudian yang kedua yaitu beasiswa bantuan keluarga miskin atau disingkat dengan GAKIN. Nah, ini diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu, tetapi harus dibuktikan dengan SKTM atau surat keterangan tidak mampu yang bisa didapat dari kelurahan atau dari pemerintah setempat. Nah, beasiswanya ini berupa pemotongan 50% biaya SPP selama satu semester. Atau bisa juga selamanya gitu, selama kuliah di Poltekkes, tergantung kebijakan Poltekkesnya masing-masing. Nah, untuk GAKIN sendiri ini bisa daftar sebelum jadi mahasiswa dan sesudah jadi mahasiswa. Artinya, ada beberapa Poltekkes yang membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur GAKIN atau bantuan buat keluarga yang miskin. Jadi misalnya kalau kalian merasa memenuhi gitu syarat-syaratnya, kalian bisa mengikuti jalur GAKIN ini ya, teman-teman. Nah, namun jika kalian misalnya udah jadi mahasiswa, terus mau mengikuti jalur GAKIN ini atau mau ikut gitu beasiswa GAKIN ini, kalian bisa mendaftarkan diri. Nah, mungkin seperti itu ya. Terima kasih ya yang udah menyimak sampai akhir. Semoga ilmunya ini bermanfaat dan kalian semakin bersemangat mengejar mimpinya dan semakin bersemangat belajarnya. Baik, kakak izin pamit.